Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya? Wow, doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya saudara dan saya dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita segera memulai small group kita hari ini. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group ini, dan kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Olehnya, sebelum kami memulai small group ini, Tuhan akan berbicara dan mengurapi setiap kami, sehingga lewat pengurapan Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kami dapat memahami firman-Mu, dan tentunya kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tema untuk small group kita pekan ini adalah Be a Living Gospel, atau jadilah Injil yang hidup. Nah, tema kita hari ini merupakan satu rangkaian dari pelajaran kita tentang bagaimana hidup menjadi saksi. Di bulan kesaksian, kita semua sepakat bagaimana kita menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Kita menjadi kabar baik bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Kita akan buka sama-sama dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pertanyaan yang kita tanyakan barusan adalah, bagaimana cara kita menjadi saksi? Cara menjadi saksi adalah dengan cara be a living gospel, atau jadilah Injil yang hidup. Apa artinya Injil yang hidup? Injil yang hidup itu artinya adalah hidup kita ini harus menjadi berita kehidupan yang bisa dibaca, yang bisa dirasakan, dan tentunya bisa dilihat oleh banyak orang. Itu Injil yang hidup. Ya, sekali lagi, Injil yang hidup itu adalah kehidupan kita harus bisa menjadi berita yang dapat dibaca, yang dapat dirasa, dan tentunya dapat dilihat oleh orang lain. Ketika hidup Anda dilihat oleh orang lain, mereka yang melihat akan berkata, wah, puji Tuhan, Pak Gersom, waktu saya lihat hidupnya Bapak, saya merasakan ada harapan. Kok bisa? Ya, padahal kesulitan kami sama-sama sulitnya. Mana mungkin? Tapi ternyata mungkin Tuhan bisa buat mujizat lewat kehidupannya Pak Gersom. Berarti kalau begitu saya juga bisa. Atau ada orang lain lagi bilang, wah, saya lihat hidupnya Ibu Farina luar biasa ya. Dalam keadaan sakit yang seperti itu, tapi Tuhan masih bisa buat mujizat. Saya percaya kalau saya saat ini sedang sakit berat sekalipun, saya percaya Tuhan pasti bisa tolong dan buat mujizat dalam hidup saya. Itulah Injil yang hidup, di mana kehidupan kita bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah Injil kehidupan. Atau mungkin saya punya pergumulan dalam keluarga, dulu rumah tangga saudara tidak pernah cocok, saya berantem terus, saudara selalu bermasalah terus. Tapi satu ketika hidup Anda diubahkan oleh Tuhan, dan orang lain melihat hidup Anda diubahkan, mereka boleh berkata, Tuhan itu luar biasa ya. Saya nggak pernah bayangkan keluarga Bapak itu dulu luar biasa hancurnya, tapi sekarang Tuhan bisa ubahkan. Kalau Dia bisa diubahkan, maka saya percaya hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami juga diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah Injil kehidupan, di mana hidup saudara, keluarga Anda, pekerjaan Anda, itu bisa dirasakan, bisa dibaca, bisa dilihat oleh orang lain, dan orang lain diberkati olehnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi Injil yang hidup? Supaya hidup kita bisa menjadi kabar baik, menjadi pesan yang bisa dibaca, dilihat, dan dirasakan oleh orang lain. 2 Korintus 5, ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hal pertama yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita ini boleh menjadi kabar baik, bisa menjadi pesan yang hidup, bisa menjadi Injil yang hidup,
Yaitu yang pertama, kita harus memutuskan berada di dalam Kristus. Saudara, ini kalimat sederhana, tapi artinya begitu dalam untuk bisa mengubah hidup kita. Ya, berada di dalam Kristus itu artinya kita dibentuk di dalam Yesus. Satu kali saya melihat bagaimana ulat masuk dalam kantong kepompong. Dulu saya merasa ini sesuatu yang lucu, tapi sekarang ketika saya mengerti bahwa itu adalah sebuah proses, saya boleh sadari bahwa ternyata ketika ulat di dalam kantong kepompong, ya, itu dibentuk, dia diproses, dan itu proses yang menyakitkan. Makanya kalau Anda lihat ada ulat dalam kepompong, wah, itu goyang-goyang, itu sakit. Tubuhnya dibentuk, tubuhnya diproses. Makanya kalau Anda mengikut Tuhan Yesus, Anda kadang merasa sakit ya, ikut Tuhan Yesus berat ya, ikut Yesus banyak sekali cobaannya ya, saya rasa tantangannya berat ya, ujiannya besar ya, saya nyaris nggak tahan. Kenapa, saudaraku? Karena kita mulai dibentuk, ya, kita dibentuk, kita diproses di sana. Tinggalkan daging, tinggalkan kebiasaan yang lama. Yang kedua, arti berada di dalam Yesus itu, kita itu digerakkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara ada di dalam Kristus, saudara harus nurut sama Kristus. Yesus bawa kemana, Anda nggak boleh komplain. Yesus bawa saudara kepada proses karakter, supaya karaktermu lembut, saudara ikut sama Yesus. Itu artinya engkau digerakkan oleh Kristus. Rumah tangga yang sedang dipulihkan, seringkali juga mengalami hal sama, dimasukkan dalam Kristus, dibentuk di tempat. Suami dibentuk oleh istri, harus diam, harus nurut. Istri dibentuk oleh suami, harus nurut. Dan kita mengerti, hidup kita digerakkan oleh Yesus. Arti ketiga dari berada di dalam Kristus, itu artinya kita diformat ulang dan diberi label baru. Dulu kita belum kenal Tuhan, tapi setelah Anda masuk dalam Kristus, Anda diformat ulang. Saya cukup lama berkecimpung dengan dunia IT, sehingga saya punya kebiasaan kalau flash disk saya beli, saya akan format, kemudian saya kasih nama, supaya ketika orang lain buka flash disk saya, dia akan tahu bahwa flash disk itu adalah milik saya, atau flash disk ini dengan nama tertentu. Demikian juga, seseorang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan diformat ulang, dia dibentuk ulang oleh Tuhan. Anda mungkin sebelumnya sudah ada bentuknya, tapi ketika Anda ikut Yesus, Anda dibentuk ulang dan diberi nama. Namanya adalah Anda menjadi milik Kristus yang sudah diubahkan. Makanya, yang pertama, kita harus berada di dalam Kristus. Cara yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi Injil yang hidup, supaya hidup kita bisa menjadi kabar baik, jadi pesan yang bisa dibaca, dilihat, dan dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, kita harus hidup sama seperti Kristus. Katakan sama-sama, saya harus hidup sama seperti Kristus. 2, 3, saya harus hidup sama seperti Kristus. Apa artinya saya harus hidup sama seperti Kristus? Sama seperti Kristus itu artinya kita harus mengatur hidup kita supaya selaras atau sama dengan langkahnya Tuhan. Anda pernah orang lihat berjalan, kadang yang satu ketinggalan, yang satu kecepatan. Kalau kecepatan atau ketinggalan itu namanya tidak selaras. Jika hidup kita sama seperti Yesus, maka hidup kita akan menjadi saksi Kristus yang hidup. Kita menjadi Injil yang hidup. Nah, apa sih yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan selama ada di bumi? Contoh sederhana, ya, Alkitab berkata, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Ayo biasakan langkahmu untuk berdoa, karena Yesus pagi-pagi benar. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Yang kedua, Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Dan yang ketiga, Yesus mengorbankan nyawanya
bagi tebusan bagi banyak orang, dan masih banyak lagi. Jika kita melakukan hal ini, jika kita lakukan kebenaran ini, maka yang terjadi, hidup saudara akan terbentuk menjadi sama seperti Kristus. Dan ketika hidup kita sama dengan Kristus, maka semua orang akan melihat bagaimana kehidupan kita menjadi Injil itu sendiri, menjadi berita baik bagi orang lain, dan orang lain boleh memuliakan Tuhan. Olehnya, saudara yang kasih Tuhan, mari sepakat, sebelum kita menjadi saksi, pastikan kehidupanmu sama seperti Kristus. Yesus ada di dunia untuk menjadi teladan bagi kita, ngajari kita tentang bagaimana mengubah hidup lewat doa, berbuat baik, dan rela berkorban, menaklukkan daging kita. Dan dari sana, kehidupan kita akan muncul sebagai berita baik bagi semua orang. Kiranya pelajaran hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran sederhana yang kami sudah pelajari hari ini. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi semua kami. Semua kami boleh belajar untuk menjadi Injil yang hidup bagi semua orang. Orang lain boleh melihat kehidupan kami dan mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita ada di bagian sharing kita. Pada sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang Anda sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Pastikan Anda membagikan kepada teman-teman small group Anda, dan untuk Anda tidak lupa membagikan juga di form respons ya. Dan yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda mendengar pelajaran hari ini? Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, shalom.